به ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul muallif. Kita alhamdulillah pada pagi hari ini membaca kitab Syama'il Wasailil Wusul ila Syama'il Rasul ya. Ini merupakan kitab yang mencakup tentang masalah syama'il tentang Rasulullah ya. Sebagaimana yang kita fahami, yang kita tahu bahwasanya seorang alim la yakmul, tidak sempurna ilmunya hatta yattasilu ila Rasulillah, sampai dirinya bisa bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakmulul alim hatta yattasil ilmuhu bi ilmi Rasulillah. Tidak sempurna keadaan seorang alim sampai ilmunya itu bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh karena itulah ya, kita ini mempelajari ilmu syama'il agar kita semakin bertambah makrifat kita tentang Rasulullah ya. Karena banyak di luar sana orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti hukum, ngerti fikih, ngerti nahwu, ngerti tafsir, tapi la ya'rif an Rasulillah, tidak kenal tentang Rasulullah. Hada aib. Ini adalah sebuah aib bagi seorang thalibul ilm yang alim, yang mahir, tapi tidak kenal dengan Rasulullah. Ya, karena Rasul tidaklah datang ya kecuali sebagai uswah. Ya. Gimana dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh di dalam kalimat fi ya, itu menunjukkan dzarfiyah. Jadi bukan hanya sekadar luarnya aja, tapi dalamnya pun kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, ketika kita belajar jangan cuman mengambil ilmunya saja ya, tapi juga kita ambil dalamnya ya. Segala sesuatu ada zahir, ada batin. Nah, zahirnya kita ambil, batinnya pun kita ambil, gitu. Maka tadi sebagaimana saya katakan, ya, orang yang tidak punya hubungan dengan Rasulullah SAW, maka naqisul barakah, kurang barakahnya. Ada seorang alim di zaman dahulu, ini dua orang alim, belajar bareng, belajarnya bareng, ngajinya bareng, sama-sama alim. Di masa yang mendatang ini dua jadi ulama besar. Tapi ulama yang satu ini alim, masya Allah, berkahnya luar biasa. Yang satu kurang. Setelah ditanya kenapa kok bisa begitu, yang alim yang pertama tadi ya, dia cuma belajar doang. Tapi alim yang kedua yang barokah, yang masya Allah ilmunya, itu belajar dan banyak bersolawat kepada Rasulullah ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ya, apa yang kita tuai nanti di masa yang akan datang bergantung apa yang kita tanam sekarang ya. Kalau pengen punya ilmu yang barokah ya, harus kita sambung diri kita dengan Rasulullah. Nah, bagaimana cara nyambungnya ya? Cara nyambungnya ini nggak usah saya suruh tulis, saya tulis sendiri aja ya. Jangan bengong ya. Bagaimana cara nyambungnya? Sambung hubungan kita dengan Rasulullah bagaimana? Nah, mempelajari sirah. Nah, ahsan tuh. Halim? Belajar langsung kepada guru. Naam, sahih. Ya, Ujang? Menjalankan sunnah ya, boleh. Abid? Memperbanyak sholawat, boleh. Ente tahu, orang belajar tentang syama'il, belajar tentang sirah, mengamalkan sunnah, banyak baca sholawat, lahum masdar, dia punya sumber yang satu ya, yang ente sebutkan furu, laisa usul. Paham tuh? Yang ente sebutin tadi itu furu, bukan usulnya. Apa usulnya? Orang bisa sholawat, orang bisa belajar tentang Nabi, orang bisa asluhu mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi modal utama dalam kita ngikutin Rasul apa? Cinta.
Itu modal utama, usulnya cinta. Kalau orang sudah cinta kepada Rasulullah, maka yatafarra' bisababi mahabbatihi ila Rasulillah, maka bercabanglah dengan sebab cintanya sama Rasulullah dengan membaca sholawat, mempelajari sirah Nabi, mempelajari syama'il Rasulullah, tuh ya, menjalankan sunnah Rasulullah. Nah, masdarnya dari mana? Dari cinta ya. Orang kalau udah cinta, pasti pengen tahu nggak tentang orang yang dicintai? Pasti. Kalau orang kalau udah cinta, pasti ngikutin nggak? Pasti ngikutin. Orang kalau udah cinta, mengamalkan sunnahnya nggak? Mengamalkan sunnahnya itu. Faman ahabba syai'an fa'aktsara min dzikri. Itu kata ulama ya. Man ahabba syai'an, siapa orang yang mencintai sesuatu, fa'aktsara min dzikri, pasti banyak menyebutnya ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab-kitab ulama disebutkan Imam Syafi'i itu orang yang kalau ngomong qala Allah qala Rasulullah. Kalau ngomong qala Allah qala Rasulullah, qala Allah qala Rasulullah. Kenapa? Li'annahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena Imam Syafi'i cinta sama Allah dan Rasulnya. Ya. Paham? Jadi ciri orang cinta sama sesuatu banyak nyebut. Ya, siapa yang cinta sama guru pasti nyebut nama guru, siapa yang cinta sama ulama pasti nyebut nama ulama. Wa inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan ya tentang orang soleh, maka turun rahmat. Fa kaifa bi dzikri aslahis sholihin. Bagaimana dengan menyebutkan tentang orang yang paling soleh? Siapa? Rasulullah. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut orang soleh turun rahmat. Bagaimana yang disebut pimpinannya orang soleh? Tanzilur rahmat. Masya Allah ya. Kalau orang soleh disebut turun satu rahmat. Tapi kalau orang Nabi Muhammad yang disebut turun jutaan rahmat buat kita. Allahumma arhamna ya Rabbi. Ibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah jadi motivasi kita belajar tentang syama'il ini adalah ittiba. Adalah apa? Ittiba. Motivasinya adalah ittiba. Mana ittiba? Mengikuti. Wal iqtida. Mana iqtida? Meneladani. Tuh. Jadi kita belajar gini, buat apa ya? Buat ilmu lah. Ya. Kalau kita hanya belajar dari ilmu buat ilmu, wahada khata'. Ya. Karena kullu apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Wa kullu wa 'alimun bi ilmihi, orang yang alim terhadap ilmu ya, lam ya'malan tapi enggak mengamalkannya, mu'adzabun, akan diazab sebelum penyembah berhala. Ya, mau punya ilmu jadi mau punya ilmu alim, mau mu'azzabun. Bagaimana biar nggak diazab? Amalkan. Maka motivasi kita belajar ilmu biar apa? Biar diamalkan. Gitu. Kalau ngamalin selamat gitu. Belum. Sampai kapan? Hah? Mengajarkan? Enggak. Dalam hadis, setiap orang yang berilmu celaka. Illal amilun, kecuali yang mengamalkannya. Tuh. Setiap yang berilmu celaka, kecuali yang mengamalkannya. Apa terusannya? Nggak tahu. Tulis. Wa kullu amilin ya halak. Setiap yang beramal halak celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Tuh ya. Jadi kita belajar buat apa? Buat mengamalkan. Sampai situ? Enggak. Sampai mengikhlaskan. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Andi lekara mana? Mafi? Maujud? Aina Robi? Hah?
Nah, khairan. Labas. Mungkin huwa fi sama' ya. Lam yanzil. Langit belum turun ya. Paham? Ya. Nah, jadi kita belajar tentang Rasulullah agar kita bisa mengittiba Rasulullah, ngikutin Rasulullah. Karena min alamati hubbillah iktidak bi Rasulillah. Min alamati hubbillah ya, iktidak bi Rasulillah. Oh, uktub hada. Kalimatun jamilah. Min alamati hubbillah. Mada? Ya Siddiq. Min alamati hubbillah iqtida bi Rasulillah. Apa makna ujang? Iya, min alamati hubbillah iqtida bi Rasulillah. Li'ajli dzalika yaqulu Allah Subhanahu wa taala fi surati Al-Imran, fi surati Ali Imran, mada? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah yaqulu fil Qur'an, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah maka fattabi'uni, ikutin aneh. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat cintanya Allah, bagaimana caranya? Ikutin Rasulullah. Ya. Maka semalam saya ngedengerin tuh ceramah Habib Umar ya, ngaji kitab Mawaridul Haniyah. Beliau mengatakan bahwasanya semua orang yang dapat maqamat, yang mendapat karomat, yang diangkat jadi aulia, ya, itu semua tidak lain tidak bukan karena sebabnya ia mengikuti Rasulullah. Ya. Karena sebab mengikuti Rasulullah. Kaif Rasulullah? Kaif yaf'alur Rasul fi yaumil Jum'ah? Ya, madza yaf'alur Rasul fi yaumil Jum'ah? Madza? Yalbas. Madza? Saub al-abyad. Ya. Indak saub al-abyad. Nah, ilbas fi yaumil Jum'ah. Ya. Paham? Mada yaf'al fi yaumil Jum'ah? Yaqra' surat Al-Kahfi. Mada? Kasratus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cari lagi yang lain ya. Mada yaf'al Rasul fi yaumil Jum'ah? Urid an atsba'ahu. Ya, saya pengen ngikutin Rasulullah. Nah, buka nih kita puasa ya Rasul, ini ada di sini semua. Gitu. Ya. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Jadi kalau ikutin Rasulullah, maka jazanya, balasannya adalah yuhibbukumullah. Allah akan berikan cinta. Wa yaghfir lakum. Nah, kalau udah cinta, kalau salah-salah dimaafin enggak? Ya. Kita ini makhluk yang enggak lepas dari salah dosa. Mau kita ngeles bagaimana aja jatuh. Kenapa? Karena kullu bani Adam khata'. Ya. Setiap anak Adam itu khata'un, tukang berbuat salah. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah apa? At-tawwab, adalah orang-orang yang bertaubat. Ya. Nah, tadi tuh kata Allah, kalau kalian ya ikutin Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir tuh. Apa sih, kenapa sih mesti ada wa yaghfir ini? Karena tadi orang kalau dalam mencinta, dalam ittiba ada salahnya ya enggak? Ada. Kalau salah pun dimaaf sama Allah. Gitu. Bahkan Allah tegaskan wallahu ghafurur. Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang, tuh ya. Jadi diampuni dulu ya, baru ya sayang. Tuh. Orang bagaimana sayang kalau masih gedek ya. Maafkan dulu lah kesalahan orang, baru ente bisa sayang sama orang gitu. Ya. Nah. Jadi paham ya, apa tujuan belajar samanya tadi? Hah? Agar kita bisa cinta Rasulullah. Dengan cinta Rasulullah menjadi modal untuk baca sholawat,
untuk mengerjakan sunnah Rasul dan sebagainya. Nah ini kita belajar terjemahnya dulu ya. Biasa sebelum kita membaca kitab, kita belajar dulu tentang masalah terjemah. Mana terjemah? Biografi. Ya. Terjemah maknanya apa? Biografi. Tarjamatul muallif, biografi pengarang. Siapa pengarang kitab ini? Adalah Syekh Yusuf ibnu Ismail ibni An-Nabhani. Ya, namanya Syekh Yusuf bin Ismail bin Nabhani, atau yang dikenal dengan Syekh Yusuf An-Nabhani. Ya, Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Ya, jadi beliau ya namanya Syekh Yusuf bin Ismail bin An-Nabhan ya. Tapi al-ma'ruf namanya Syekh Yusuf An-Nabhani. Ya. Nah ini beliau ini hidupnya nggak jauh, ya. Mungkin ya sezaman dengan pengarang Maulid Simtud Duror. Nah, tahu nggak? Maulid Simtud Duror. Belum pernah, ini belum. Ya, Mahya kemarin betul. Ya, setiap malam Rabu kita baca tuh Maulid Simtud Duror. Ya, kan Maulid ada Barzanji, ada Adibai, ada Simtud Duror. Nah ini kebetulan pengarang kitab ini, Syekh Yusuf ini hidup sezaman dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, Sewun. Sewun itu Yaman, daerah Yaman ya. Tahu nggak Yaman? Brebes sono dikit. Ya. Yaman sono jauh Arab ya, Arab. Kalau Raka Arab maklum. Ya. Arab maklum. Paham Tom? Ya, jadi Syekh Yusuf ini sezaman dengan siapa? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bahkan Habib Ali ya, itu termaktub namanya, tertulis namanya dalam kitab beliau yang bernama Jami' Karomatil Aulia. Ya, kumpulan karomah para wali, tuh ya. 2 jilid. Tuh ya. Ada di situ bukunya, mana tuh bukunya? Jami' Karomatil Aulia. Tuh tolong dah ambil Jami' Karomatil Aulia. Jadi ada beliau ngarang kitab tentang kumpulan karomah para wali. Nah ini dia 2 jilid ya. Jami' Karamatil Aulia, karangan taklif Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ya. Jadi kalau mau tahu tentang kisah-kisah karomah ulama buka di sini. Ya. Dalam salah satu kisah di sini ya kita buka sedikit. Ada kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Suatu hari ada orang di zaman setelahnya pastinya udah nggak ada, Abu Hurairah udah meninggal. Ada ulama lagi musyawarah gitu. Singkat cerita nih ulama merendahkan, menjelekkan Abu Hurairah. Seketika ada ular muncul dari langit jatuh ngejar tuh orang yang ngejelekin Abu Hurairah. Yang lain enggak. Yang dikejar cuma siapa? Yang ngejelekin Abu Hurairah. Ketika diminta maaf, dia menarik pendapatnya, itu ular hilang. Subhanallah. Ya namanya apa tuh? Karomah. Ya. Apa sih karomah? Khawarikul adah. Perkara yang menyalahi adat kebiasaan. Itu namanya karomah. Khawarikul adah. Ya. Ya masa ya lagi duduk tahu-tahu ada ular, kan aneh ya. Nah itu dalam kitab Jami' Karomatil Aulia. Banyak di sini sampai nama apa karomahnya sahabat, karomahnya tabi'in, karomahnya ulama ini yang ngarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Juga beliau mengarang kitab namanya Sa'adatud Darain. Ya, Sa'adatud Darain. Tolong sedikit kitabnya Sa'adatud Darain. 1 jilid. Tangan tekan terus. Nah itu dia yang punya itu dia. Sini. Ini kitab ajib. Jadi beliau mengarang kitab Sa'adatud Darain ya, tentang as-salat ala sayyidil kaunain. Tentang sholawat. Nih satu buku isinya sholawat doang. Ada sholawatnya Sayyidina Husain, sholawatnya Sayyidina Hasan, sholawatnya siapa sahabat Nabi Ibnu Abbas, sholawatnya Sayyidina Ali, sholawatnya Abu Bakar Siddiq, semua gitu. Sholawatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, sholawatnya Ujang doang yang nggak ada di sini. Tuh, ya. Jadi
Namanya kita Sa'adatud. Ini bukannya sekolahan ya, bukan nih. Sa'adatud Darain. Ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga. Banyak kitabnya ya. Nah, jadi beliau ini ya tadi dikatakan hidup sezaman dengan Habib Ali. Nah, Habib Ali bin Muhammad itu punya anak namanya Alwi. Alwi bin Ali berarti. Habib Alwi hijrah ke Indonesia, ke Solo. Ya, dan punya anak namanya Habib Anis. Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tahu Habib Anis Solo? Hah? Tahu? Ini bukan Habib Anis yang ini ya. Hah? Iya, karena ada Anis yang baru, Muhammad Anis yang kajian musyawarah tuh. Bukan itu, bukan ya. Ini Habib Anis yang fotonya tuh. Ada nggak di situ? Nonton tuh fotonya, lagi duduk ya. Itu Habib Anis. Nah, Habib Anis itu adalah anaknya Habib Alwi. Habib Alwi itu anaknya Habib Ali. Jadi dekat ya. Nah, ini Syekh Yusuf An-Nabhani dikatakan di sini huwal adib. Beliau adalah seorang sastrawan, adib. Ya. Adibun. Seorang apa? Sastrawan, ahli sastra, penulis, luar biasa. Asy-syair, seorang penyair. Ya. Seorang penyair tuh ya. Al-allamah, seorang alim luar biasa. Al-mutqin, orang yang itqan, orang yang sempurna ya hafalannya. Al-wari', orang yang wara'. Nah, ini dia, ada kalimat al-wari'. Al-wari'. Jadi bukan hanya alim, bukan hanya adib, tapi wara'nya luar biasa. Al-hujjah, beliau adalah hujjah. Ya. At-taqi, beliau adalah orang yang bertakwa. Al-abid, orang yang ahli ibadah. Al-muhib, orang yang muhibbin, pecinta. Pecinta keluarganya Rasulullah. Ya. Muhibbin. Ini ngomong-ngomong muhibbin, ya. Pernah dengar gak istilah muhibbin? Ya Halim. Muhibbin. Muhibbin apa sih muhibbin nih? Dalam istilah tuh gini. Jadi ini. Kita amir Rasulullah, ya. Itu Rasul nggak minta apa-apa. Rasul nggak minta upah bayaran atas dakwahnya, enggak. Ya, saya mau tanya, jasa Rasul besar gak buat kita, Rahmat? Besar gak buat kita jasanya Rasul? Kalau kita mau bayar berapa duit kira-kira? Banyak lah ya, nggak terhitung. Tapi Allah mengajarkan kepada Rasulullah ya bahwasanya cara untuk kita membalas jasa Rasulullah adalah apa? Qul la as'alukum alaihi ajra. Kata Allah di Al-Quran nih. Katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku nggak minta upah atas kalian. Ya, illal mawaddata fil qurbah. Kecuali yang aku minta hanyalah cinta kepada kerabat. Ya. Jadi kalau bisa cintai kerabatku, cintai keluargaku. Siapa keluarganya Rasulullah? Hah? Istrinya. Jawab apa? Istrinya, anaknya, dan keturunannya. Tuh. Ya. Jadi kita nggak bisa balas jasa Rasulullah. Cuman Rasul bilang kalau ente ya pengen nih ngebalas jasa aneh, itulah paling aneh minta cinta sama keluarga aneh. Tuh. Ya. Sayyidah Fatimah, ya. Sayyidina Hasan wal Husain, semua ada tuh. Ya. Termasuk para sahabat. Ya, gitu. Jelas ya. Nah, orang-orang yang mencintai keluarga Nabi namanya muhibbin gitu istilahnya. Ya. Ente muhibbin nggak? Iya nih muhibbin. Maksudnya muhibbin itu cinta amir Rasul dan keluarganya muhibbin. Ya. Makanya orang-orang dulu kalau yang namanya habaib datang ya itu memang luar biasa penyambutannya. Kenapa? Ini cucunya Rasulullah datang. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Kalau cinta kita benar,
cinta kita benar itu pasti cinta kita meluas kepada orang-orang yang menjadi kecintaan daripada orang yang kita cintai. Ya. Kalau cintanya benar. Sebagaimana Rasulullah cinta dengan Sayyidah Khadijah. Maka Rasulullah SAW pun cinta kepada apa yang terkait dengan Sayyidah Khadijah. Sampai bahasa kitanya teman-teman dekatnya Sayyidah Khadijah. Kalau kata anak Jaksel, bestie namanya ya. Teman dekatnya Sayyidah Khadijah, udah meninggal istrinya, tapi masih dikasih makan, dikasih hadiah ame Rasulullah. Tuh. Kalau ente punya istri Farel misalnya gitu ya, punya ente istri ente punya teman-teman dekat nih, kira-kira ente bagaimana sama teman-teman dekat bini ente? Hah? Sayang nggak? Hah? Sayang? Waduh, repot tuh. Terjebak dia. Kita ngaji sama seorang guru. Guru kita punya anak. Sayang nggak sama anak guru? Kenapa sayang sama anak guru? Hah? Karena kita cinta sama guru. Ya. Gitu. Jadi dulu tuh orang begitu. Nah biasanya ihtiramnya para ulama-ulama kita ketika datang habaib tuh ya tadi saya bilang karena mereka muhibbin apaan aja dikasih buat habaib. Tuh. Punya duit dikasih. Nah. Tolong kasih dia. Tarik beli di warungnya. Ya, ambil arah timur tuh. Her. Nah, paham ya? Jadi pertanyaan gini, ada orang aku cinta Rasulullah tapi benci sama keturunannya, aneh nggak? Aneh. Katanya cinta Nabi, katanya ngikutin sunnah, apalagi slogannya kembali kepada Al-Quran dan masa benci sama keturunan Nabi, aneh ini orang. Ya. Makanya sanksi, ya. Bahkan guru saya bilang kagak bakal jadi wali orang yang gedeg sama keturunan Nabi. Yang benci sama keturunan Rasul kagak bakal jadi aulia. Gitu. Lah bagaimana bisa dia benci dengan keturunan, sedangkan Rasulullah itu cinta dengan keturunannya. Gitu. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya Fatimah minni, kama qala Rasulullah. Fatimah itu saya, bagian dari saya. Siapa yang menyakiti Fatimah, menyakiti saya. Maka dari itu Sayyidina Ali kagak mempoligami Sayyidah Fatimah. Kenapa? Sakit hati Sayyidah Fatimah. Urusannya sampai siapa? Rasulullah tuh. Lah bener ketika Sayyidah Fatimah meninggal, Sayyidina Ali bininya banyak gak? Banyak. Kenapa? Yang nyakitin Sayyidah Fatimah menyakiti saya, kata Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kiasnya yang nyakitin keturunan Nabi menyakiti Rasulullah. Allahumma salimna ya Rabbi itu. Terus bagaimana saat sama Habib Kribo gimana tuh? Wah, repot kan nih. Ya. Bagaimana sikap kita? Saran saya sih tawakuf. Ya, apa? Tawakuf? Penutupan pengajian bukan. Tawakuf itu apa? No comment. No comment. Ya. Biarin itu urusan habaib. Urusan sesama habaib, kita nggak usah campur tangan. Kalau nauzubillah misalnya kayak ada seorang ustadz, ada seorang guru punya anak 4 misalnya gitu, atau 5 lah gitu. Ini anak guru saling ribut nih, kita yang murid-murid guru nggak usah ikut campur udah. Itu urusan siapa? Urusan mereka udah gitu. Ya, jelas paham? Ya, jadi kalau ada namanya habaib komen gini, udah kita hati-hati dah gitu ya. Baik-baik. Jangan sampai kita benci dengan zuriyah Nabi. Dan kalau udah memuliakan zuriyah Nabi jangan pakai pilih-pilih. Ya. Kan ada orang tuh muliain Habib Lutfi, Masya Allah Habib Lutfi Pekalongan ya. Tapi sama Habib Rizik gedek. Nah ini aneh. Ente kalau muliain habaib jangan pilih-pilih. Habib Lutfi ente kagumi, ente hormati, Habib Rizik juga dong harusnya. Ya. Bener gak? Ya. Kalau cinta. Terlepas daripada apa pemahamannya, apa alirannya, apa golongannya, yang jelas zuriyah Nabi harus kita hormati itu. Nah, kan tapi tetap kita yang namanya habaib kita mesti milih kan gitu ya.
kita pengen ke Jawa misalnya lewat jalur utara yang namanya Pantura ya. Kalau selatan namanya apa? Hah? Kalau utara namanya Pantura, Dik. Kalau selatan namanya apa, Dik? Pandeglang. Kita kan kalau bisa lewat utara gitu, kita pasti nggak lewat selatan kan? Kalau kita lewat selatan, kita nggak lewat utara kan? Sama. Ente milih Habib Lutfi misalnya gitu. Ya ente nggak Habib Rizik. Ente milih Habib Rizik, ya nggak Habib Lutfi. Cuman jangan benci, udah sama-sama jalan, sama-sama menuju Allah itu. Ya. Jelas paham? Ya. Mau naik motor boleh, mau naik mobil boleh, mau jalan kaki boleh. Yang jelas jangan lawan arah gitu. Gak ketemu. Jelas itu namanya tadi muhibbin ya. Jadi kita muhibbin ya, muhibbin ya, cinta dengan Rasulullah dan keluarganya Rasulullah. Nah, kalau Kiai Abdul Hamid Pasuruan ya, semoga kita bisa ziarah. Ada yang dekat Pasuruan rumahnya sini? Nah, Pasuruan di mana Pasuruan? Nah, Jawa Timur. Ya. Itu ada namanya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Nah, itu Kiai Abdul Hamid itu sangat cinta dengan zuriyah Nabi, ya muhibbin istilahnya gitu. Nah, jadi adab beliau itu ketika menjamu Habib Abdullah Bilfaqih, itu beliau nggak pakai sandal, ya, nggak pakai apa? Adabnya beliau itu. Saking muhibbinnya, jadi ketika ngejemput Habib nggak pakai sandal, itu adabnya begitu. Ya. Nah, as-sadiq, beliau juga seorang yang shadiq, seorang yang jujur. Al-mutafani fi hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Beliau orang yang sudah fana dalam cinta kepada Rasulullah dan keluarganya. Al-mukthir min madaih, orang yang sangat banyak memuji Rasulullah. Ta'lifan, baik dalam bentuk karangan, wa naqlan, tulisan, penukilan, wa riwayatan, periwayatan, wa insya'an, wa tadwinan ya. Nasiruddin, beliau adalah penolong agama. Abul Futuh wa Abul Mahasin, tuh kunyahnya. Yusuf bin Ismail bin Muhammad bin Nasiruddin An-Nabhani nisbatan ya li Bani Nabhan. Nah, nisbatnya ke Bani ada daerah namanya Nabhan. Jadi kalau ente orang Jogja Al-Jogjawi, ya, orang Pulau Al-Pulawi, tuh. Ya, orang apa Dimas? Orang Bogor Al-Buguri, tuh. Orang Kalibata Kalibatai. Orang ya. Rahman Al-Lumbuki. Ya, tuh. Kalau Halim mana nih? Palembani, aduh termasyhur tuh Al-Palembani ya, Palembani. Ya. Tangannya jangan gitu. Nah, iya. Jadi kalau ngaji adabnya tangan nggak boleh begini. Ya, itu kalau kata guru saya bikin males. Ya, makan sambil nyender, ngaji sambil nyender, pahalanya sarang paru sama tembok. Ya. Hafizul Quran ala walidih, beliau itu menghafal Quran sama bapaknya, sama orang tuanya. Jadi beliau itu ngafal Quran sama orang tuanya. Wa kana syaikhan mu'ammaran, beliau adalah seorang syekh yang mu'ammar, yang dikasih umur panjang. Balagha samanin, umurnya sampai lebih dari 80 tahun. Ya. Mu'ammar istilahnya. Memang ada ulama yang megang sanad mu'ammar, itu biasanya umurnya panjang-panjang, termasuk Kiai Haji Maimun Zubair tuh megang sanad hadis mu'ammar tuh. Yang megang sanad hadis itu biasanya panjang-panjang umurnya. Wa kana waliduhu mir'atun, dan orang tuanya itu menjadi cerminan lil qudwas salihah, ya, pada keteladanan yang baik. Jadi beliau ini belajar dari orang tuanya. Faqad kana yakhtimu kulla salasati ayyam khatmatan. Tuh. Beliau menghatamkan setiap 3 hari sekali satu hatam Al-Quran. Ya, hatam Quran 3 hari
sekali ya. Ma'a muhafadzatin ala durubi ta'at, disertai dengan menjaga beraneka ragam taat, pekerjaan sunnah. Jadi nggak sekedar hafal baca Quran doang, ya duhanya, ya ininya itunya macam-macam. Wastighraqil awqat fil qurbat, dan ya menenggelamkan waktu, menghabiskan waktu dalam perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah. Ya mimma kana lahu ablagul athar fit takwini hadzal nasyi' alladhi taghadda bi libanil huda wat tuqa baina yaday walidihi shalih fi tilkal bi'atin naqiyyah tahirah. Dan juga dari apa-apa yang mana itu memiliki pengaruh untuk pembentukan seorang anak ini, yang mana ia taghadda, ya di mengambil nutrisi daripada nutrisi petunjuk dan ketakwaan, baina yaday walidihi shalih, di dalam bimbingan seorang orang tua yang soleh, pada bi'ah atau lingkungan yang bersih, yang suci. Jadi seorang yang soleh itu terlahir dari lingkungan yang suci. Makanya kata ulama, ya, al-jar qabla dar, katanya, ya, al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Mana? Cari tetangga dulu sebelum nyari rumah. Ya, jadi kalau kita mau nyari rumah, lihat apanya dulu? Tetangganya. Tetangganya dajjal bukan nih? Ya. Mana dajjal? Dajjal itu sebenarnya adalah mubalaghah, tukang tipu. Semua orang yang tukang tipu namanya apa? Dajjal. Itu bukan dajjal itu bukan hanya ini ya. Sampai ulama hadis, kalau ada orang yang suka memasukkan hadis, mereka bilangnya apa? Dajjal, tukang tipu. Dan nanti di akhir zaman itu juga dajjal. Karena tukang tipu, menipu kita. Ya. Satu yang buruk dirubah sama dia jadi sesuatu yang baik gitu. Yang tadinya api dirubah jadi air. Air dirubah jadi api. Itu namanya dajjal. Jadi al-jar qabla dar. Nyari tetangga dulu baru nyari rumah. Jangan cari rumah dekat pasar. Ya, jangan pernah cari rumah dekat pasar atau di lingkungan pasar, jangan. Ya, ini nggak menyarankan itu. Kata sebagian ulama, kalau nyari rumah dekat pasar, ya, yang namanya orang pasar macem-macem, ya, macem. Ya, ada orang Jawa, ya, ada orang Sunda, ada orang Padang, ada orang Medan, ada orang Papua, macam-macam kan, macam. Anas, ajenas, ya, anas, ajenas. Manusia macam. Anas, ajenas, itu kalau kata ulama, anas, ajenas. Manusia itu berjenis-jenis. Ya, jadi jangan cari rumah dekat apa? Pasar. Apalagi di pasarnya. Nah, itu. Kenapa? Syarru buqatil ard. Itu seburuk-buruk tempat di muka bumi pasar. Tapi kalau nyari rumah, nah carilah masjid, lingkungan masjid, apalagi lingkungan pondok. Tuh, ya. Jelas? Kan masjid yang gimana dulu gitu ya. Dimas kata, ya kan masjid ada masjid tiror, ada kan masjid tiror ya. Jadi masjid yang gimana dulu gitu, liatin dulu ya. Karena nggak semua lingkungan masjid itu baik. Ya Allah ya Karim ya. Mungkin kalau di zaman dulu iya, zaman sekarang Allahu Akbar, ada tempat prostitusi sebelahnya masjid. Orang mau nyewa perempuan, ya, mau ketemu cabai-cabean, parkirnya di mana? Masjid. Allahu Akbar. Hada waqi' terjadi. Ya. Allahumma salimna ya. Jadi maksudnya masjid yang benar-benar hidup gitu. Ya, kayak Bangka tuh hidup, ya. Al-Hikmah tuh. Salafiyah tuh ya, hidup gitu. Jelas ya. Jadi cari rumah yang dekat masjid. Nah, tapi masjidnya ya yang hidup gitu. Kalau masjidnya mati repot, subuh digembok. Ngapain? Libur. Masa masjid libur? Itu kejadian ada. Johor kagak ada orang, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang sholat diri. Yang begitu jangan. Ya.
walaupun masjid. Makanya ngomongnya aljar, tetangga masjid termasuk. Gitu. Ya. Namanya nyebutin gak enak tuh ya. Intinya gitu ya, paham deh ya. Pokoknya kalau ente ada di lingkungan orangnya majemuk, nah asal jangan. Ya. Carilah biasanya orang-orang pribumi. Contoh orang Pulau tuh dulu pribuminya warok-warok, orang-orang baik. Ya. Kapan mulai rusak nih kampung? Ketika ada kontrakan. Dah. Orang kontrak dari mana-mana kan. Tabiatnya beda dengan tabiat kita. Kelakuannya beda dengan kelakuan kita. Mulai tuh bercampur. Mulailah bertukar ide kan ya gitu. Ini enaknya di kampung aneh begini nih, minum nih intisari campurin ini enak nih. Wah, itu repot. Oh, enak begini. Oh, jadi yang tadinya ilmunya dikit, bandelnya jadi banyak. Tuh. Nah, makanya tadi aljar qabla dar. Kalau kita pengen punya keluarga yang soleh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cari. Ya. Makanya kita yang lagi bikin sekarang bi'ah lingkungan yang benar ya, mudah-mudahan ya kita semua ada anak-anak kita nanti ya jadi anak-anak yang soleh soleha, jadi ulama amilin mukhlasin. Mudah-mudahan kita doakan juga buat anak saya Sayyidah Nafisa yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Biniyati syifa ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرم الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا وذريتنا والحاضرين من أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حباب واستر لنا العورات واغني روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد الصبي والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.